hanya 2 atau 3 dari jenis-jenis karya ilmiah, karya tulis terutama ya, karya tulis ilmiah ini gitu. Namun ada beberapa yang harus kalian waspadai saat mensitasi jenis-jenis karya tulis ilmiah ini. Itu bahasannya. Kira-kira nanti mungkin ini saya tidak sampai selesai. Untuk contoh-contohnya bisa kalian cari di rumah jika ingin mengetahui itu lebih luas gitu. Dan saya sendiri pun tidak semuanya pernah saya baca artikel-artikel karya tulis ilmiah yang beberapanya itu tidak jarang saya baca. Namun tetap harus diketahui di sini ada banyak sekali karya tulis ilmiah yang harus diketahui oleh mahasiswa ataupun saya sendiri gitu. Sehingga pada saat saya sekarang berada di posisi di editor Akaunia, ternyata hal itu harus diketahui gitu. Baik, kita mulai. Kita tahu kenapa kemarin sudah kita pelajari bahwa ternyata penelitian tanpa ditulis itu nggak ada artinya, sama saja tidak melakukan penelitian. Sekarang kita coba lihat bahwa penelitian itu kemarin juga penelitian itu merupakan data yang sambung menyambung ya sebenarnya. Satu dasar, kemudian dikembangkan ke penelitian berikutnya, dikembangkan ke penelitian berikutnya, dikembangkan ke penelitian berikutnya, sehingga barulah suatu penelitian itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau bermanfaat bagi ilmu pengetahuan itu sendiri gitu. Penelitian sebagai suatu sebuah proses investigasi ilmiah terhadap sebuah masalah itu dilakukan secara terorganisir, sistematik, berdasarkan pada data yang terpercaya, bersifat kritikal dan objektif, yang memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atau pemecahan dari suatu atau beberapa masalah yang terjadi. Dalam hal ini kita tahu bahwa kemarin sempat, kalau nggak salah, ada beberapa langkah berpikir logis itu sistematis. Jadi dalam membuat karya tulis ilmiah itu boleh nggak ya saya buat metode penelitiannya dulu kemudian baru pendahuluannya, itu nggak boleh. Jadi dalam penelitian juga sama, pasti akan dibuat latar belakangnya dulu gitu ya. Di latar belakang itu nanti makanya saya selalu, sebenarnya kerangka berpikir itu adalah itu yang akan dikembangkan menjadi penelitian untuk menjawab permasalahan gitu. Kita tahu bahwa memang secara tulisan itu dalam membuat laporan penelitian, artikel itu kan ada judul, kemudian abstrak gitu ya, kemudian pendahuluan, kemudian metode yang isinya ada waktu dan tempat, alat dan bahan, kemudian cara kerja gitu kan. Ada di situ analisis data, dan dilanjut dengan hasil, kemudian pembahasan, diambil kesimpulan gitu kan. Memang secara urutan seperti itu, tapi sebenarnya sistematis dalam pekerjaan penelitian. Dalam penelitian kan yang pertama dilakukan itu adalah merumuskan masalah. Rumusan masalah ini baru bisa jika ada latar belakang dan kerangka berpikir tadi itu. Kemudian masuk ke menentukan tujuan, hipotesis dan sebagainya, itu harus sistematis kan. Kemudian setelah itu kita harus tahu metodenya apa gitu. Itulah terorganisir, tersistematiknya suatu penelitian gitu. Kemudian dalam proses penelitian investigasi ilmiah itu sendiri juga harus terorganisir, adalah juga sistematik. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Saat saya ingin membuat suatu
gitu ya. Kan nggak mungkin produk dulu saya buat kemudian baru saya analisis, oh ini kandungan senyawa kimia dari tanaman yang saya gunakan, ini kan enggak gitu. Semuanya itu harus dari awal dulu, karena bahan yang kita gunakan harus jelas latar belakangnya gitu. Jadi bahannya dulu diteliti, kemudian kemarin itu kita punya keinginan untuk meneliti sungkai kalau nggak salah. Nah, jadi kan kita ambil dulu apa kandungan kimianya sungkai, kemudian senyawa aktifnya apa, bisa berfungsi untuk senyawa aktif apa sih ini gitu. Nah, kemudian baru apakah ini ada senyawa yang kita pakai ini akan digunakan, akan diekstrak secara sendiri atau tetap dalam bentuk kompleksitas dari senyawa kimia yang ada dari sungkai, atau dia akan diformulasikan menjadi dengan penambahan senyawa-senyawa lain atau bahan-bahan lain, kemudian baru diujikan ke siapa dulu, mungkin bisa ke mikroba dulu, kemudian baru in vitro, in vivo, itu banyak prosesnya. Itu adalah rangkaian dari penelitian yang akhirnya memecahkan kalau di sini daya tahan tubuh terhadap serangan virus atau mikroba lainnya seperti itu. Ini butuh fakta, butuh bukti, kemudian harus sifatnya objektif dan harus dibahas, diargumentasikan secara logis, dan juga kita harus kritis dalam menganalisanya gitu. Yang hal seperti inilah yang tertuang di dalam karya tulis ilmiah. Jadi di situ harus terorganisir dengan baik, sistematik, kemudian dipercaya datanya kita, kemudian kritik kita secara kritis kita membahasnya juga secara objektif, kemudian baru akan memecahkan suatu masalah atau beberapa masalah. Jadi di dalam karya tulis itu gabungan dari hal-hal yang disebut isinya ada narasi, ada deskripsi, ada eksposisi dari penulis di sini. Itu dari mana datangnya? Dari logikanya penulis gitu. Jadi dari penalaran penulis itu kan penulis menalarkan semua fakta atau data yang dia temukan, kemudian dia logikakan sehingga muncullah dalam bentuk nanti narasi, deskripsi, dan eksposisi. Yang dia nalarkan itu apa? Itu adalah bukti yang disertai dengan argumen-argumen. Nah, untuk semua ini tentu butuh literatur gitu, atau butuh karya tulis ilmiah lainnya. Maka nanti kita coba lihat jenis-jenis karya tulis ilmiah yang mungkin bisa kita jadikan sumber atau literatur untuk menalarkan, mengargumenkan, dan atau melogikakan suatu fakta yang kita temukan. Di sini sehingga di dalam karya tulis ilmiah itu butuh ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah sebenarnya bukti dulu. Yang pertama fakta ini akan dikembangkan gitu ya, akan dikembangkan oleh nalar. Jadi oleh nalar kemudian akan diargumentasikan dengan cara bahasa kita gitu ya, sehingga nanti untuk mengambilkan ada premis mayor, premis minor gitu. Ada orang yang berpikiran dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, itu kan ada yang seperti itu gitu. Itu boleh kita pilih sehingga akhirnya kita bisa membuat suatu kesimpulan gitu. Nah, bukti-bukti atau fakta-fakta tadi itu harus dinalarkan, harus diargumentasikan menjadi sebuah karya tulis ini. Sehingga karya tulis itu merupakan tulisan argumentasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat orang lain dengan menggunakan prinsip-prinsip logika sebagai alat bantu utama. Jadi di sini nih, kalau orang membaca tulisan kita itu, orang akan berubah sikapnya, akan berubah pandangannya. Itulah tulisan atau artikel yang benar, yang dalam arti kata fungsinya itu tercapai atau tujuannya itu tercapai. Jadi bisa merubah pandangan, pendapat, sikap orang lain yang tadinya A berubah menjadi B dari bukti, argumen, dan penalaran yang kita tulis dalam karya ilmiah kita.
harusnya seperti itu. Jangan sampai ada karya tulis ilmiah justru orang ingin mengkomplainnya gitu. Mengkomplainnya itu juga nanti ada aturan, ternyata memang ada orang mengkomplain suatu karya tulis ilmiah, itulah bisa melalui review dan sebagainya, itu ada seperti itu. Jadi diharapkan ini jadi penelitian kita itu menghasilkan suatu kebenaran, dan kebenaran yang kita ungkapkan itu mengubah sikap dan pendapat orang lain, sehingga mereka akan menggunakan prinsip-prinsip logika sebagai alat bantu utama di dalam memahami karya tulis yang kita tulis gitu. Mungkin ini ribet ya, nanti praktisnya kita coba menulis secara baik saja, kira-kira bisa nggak merubah pendapat orang gitu. Kan sering kalian tuh saat diuji di dalam seminar hasil, misalnya dalam seminar hasil atau di ujian skripsi, kenapa begini, harusnya kan seperti ini gitu. Kemudian mahasiswa itu harus mampu menjawab bahwa yang dia teliti itu adalah suatu kebenaran gitu ya. Kemudian dengan argumentasinya, dengan nalar yang dia gunakan, sehingga akhirnya penguji tadi yakin ya, berarti faktamu seperti ini, kamu melogikakannya begini, mungkin logika sudut pandang saya berbeda gitu, sehingga ada suatu kesatuan dari sudut pandang penguji dengan mahasiswa yang akhirnya menyatu gitu, dua-duanya menjadi benar dan sama-sama bisa menerima. Itu maksudnya mengubah sikap dan pandangan orang lain dengan membaca karya tulis kita. Jadi kalau dalam seminar atau dalam ujian bisa kita beradu pendapat gitu, tapi kalau dalam karya tulis orang membacanya di mana, kita posisinya di mana, nggak bisa kan, jika seseorang mengkomplain dan mengatakan bahwa ini kok bisa begini, harusnya nggak begini kan, lebih kurang seperti itu. Nanti kita sama-sama belajar ya untuk membuat karya tulis ilmiah ini yang bisa tujuan akhirnya itu mengubah sikap dan pendapat orang lain, sehingga menyatu dengan ungkapan, argumentasi, penalaran yang diikuti bukti dalam artikel kita. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Oke, ini sebenarnya hal-hal yang ya tadi saya bilang itu bisa dibaca sih sebenarnya gitu. Hal-hal penting bagi penulis dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Pertama adalah karya tulis ilmiah itu mendasarkan pada fakta. Berarti memang sebenarnya mendasarkan ini kan kata, harus berdasarkan fakta, bisa dengan kata-kata itu sebenarnya, tapi ini lebih ditegaskan lagi, harus mendasarkan pada fakta gitu. Kira-kira paham kan maksudnya? Berdasarkan fakta itu mungkin agak lebih ringan gitu, tapi berdasarkan pada fakta itu lebih kuat untuk menyuruh penulis karya tulis itu menggunakan fakta gitu. Jadi mendasarkan pada fakta atau informasi, bukti, dan konstelasi faktual atau informasi. Ini benar-benar bukti ini harus benar-benar ada. Jangan sampai dibuat-buat atau apa adanya. Kita harus apa adanya gitu. Jangan sampai ada hasil penelitian yang kita apakan ya, kita perbaiki. Jadi itu kan bukan fakta lagi, tapi ada modifikasi di situ. Modifikasi ini agak sedikit berbeda dengan mungkin kalian pernah mendengar di biostatistik barangkali ya, pernah mendengar data pecilan? Pernah dengar? Kalau kita punya data, terus datanya data pecilan, pernah dengar. Contohnya seperti apa tuh?
kita ambil contoh di sini. Misalnya saat saya membuat suatu meneliti kemarin sorghum, kalau nggak saya sorghum, kemudian ada produksi. Itu kan produksi itu kita timbang gitu ya. Kita timbang produksi per pohon itu misal itu adalah 250 gram 250 gram barangkali sampai sekitar 500 gram misal seperti itu. Tapi ada fakta yang saya temukan dia mungkin 1000 gram gitu ya. Ada fakta 1000 gram, cuma satu dia saja yang 1000 gram. Selebihnya tuh enggak gitu kan ya. Selebihnya itu kisarannya ya 250, 200 sampai 500 gitulah, 600 gitu. Tapi ada satu yang 1000 gram misal seperti itu. Kemudian data seperti ini kan disebut dengan data pencilan ya. Itu sering kita hilangkan, kita buang dalam pengolahan data statistik gitu. Tapi boleh nggak sih tetap kita ungkapkan? Boleh tetap kita ungkapkan di dalam di dalam kalau ingin mengungkapkannya di dalam dalam tulisan boleh. Tapi itu jarang orang mengungkapkannya. Ini bukan berarti menyembunyikan fakta ya, tapi karena ada dasarnya, kemungkinan besar data pencilan ini ada pengaruh faktor yang berbeda, gitu kan? Kita sudah tahu kisarannya dari segini sampai segini. Misal kalau kita belajar kita faktor lingkungannya sama, kemudian material genetik yang kita tanam sama, gitu. Nah, ini kenapa bisa hasilnya seperti itu, berbeda. Nah, itu biasanya dihilangkan data pencilannya. Jadi saya waktu itu sama dosen S2 tuh, sama dosen S1 juga sama. Itu ada beberapa data pencilan yang saya hilangkan. Yang kemarin itu waktu saya S2 itu kan saya persilangan tanaman kedelai ya. Saya memperoleh tinggi sekali produksinya, benar-benar tinggi produksinya, tapi ini bijinya tuh kecil-kecil gitu, produksinya tinggi tapi bijinya kecil-kecil. Kalau karena produksinya jauh lebih tinggi dari yang lain, saya mau mengambil itu sebenarnya, datanya saya suka gitu datanya. Toh yang diharapkan produksi dari kedelai ini, saya pikirnya. Tapi kata pembimbing saya itu disuruh buang gitu karena itu kecilan, dan saya dengan isengnya gitu ya tetap mengambil tanaman itu, tapi saya pisahkan dari tanaman seleksi saya pisahkan itu, saya tanam. Memang faktanya adalah anakannya memang menghasilkan produksi yang rendah gitu. Nah, jadi ini ada kemungkinan, ada mungkin saya menjatuhkan pupuk banyak barangkali di dekatnya dia, atau di situ pusat kita menyiram atau memupuk gitu, sehingga dia memiliki kelebihan unsur hara tanpa sadar ya. Orang bukan kita langsung mengerjakan, bisa jadi orang lain. Dan itu dasarnya kenapa boleh menghilangkan data-data pencilan. Ini bukan berarti kita tidak mendasarkan lagi pada fakta ya. Kemudian mempertimbangkan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat yang bertentangan. Jadi kalau seandainya dalam suatu penelitian kita memperoleh A, kemudian ada yang sama, ada yang berbeda, itu harus kita pertimbangkan gitu. Kemudian dalam menalarkannya kita harus tetap mengapa punya orang itu bisa meningkat sementara punya kita menurun gitu, atau tetap gitu, dan beberapa orang tetap ada yang sama dengan kita, maka itu harus dinalarkan. Bahkan fakta-fakta lain yang didapat dari orang itu, kemudian faktor-faktornya itu harus diteliti gitu. Jadi hal-hal yang berbeda dari kita, kalau pandangan kan ini pendapat orang ya, kalau fakta-fakta itu kan bisa datanya dia berbeda dengan data kita, ini harus dipertimbangkan. Jadi nggak boleh misal nih saya meningkatkan produksi kedelai, di saya tuh meningkat, di saya tuh tidak meningkat, di orang lain meningkat, tapi karena saya
saya ingin data saya ini tidak salah gitu ya, data saya tidak salah, saya tidak citasi pendapat orang yang tadi. Gitu, saya biarkan saja agar penelitian saya ini nggak salah, saya berpikirnya seperti itu misal ya. Nah itu nggak boleh gitu. Kalau memang ada yang berbeda ya tetap harus kita ambil gitu. Mengapa dia dan kita itu menjadi berbeda? Itu harus dinalarkan, diargumentasikan. Kemudian mengemukakan pokok persoalan dengan jelas. Jadi hasil dan kita lihat hasil dan pembahasan hasil kita seperti ini. Jadi kemukakanlah sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya bukan berarti juga harus diulang-ulang gitu ya. Kan sering juga tuh di subbab ini sudah ada, di subbab lain ada lagi, subbab lain ada lagi. Itu yang sering terjadi, itulah kalimat yang sama ada di abstrak, ada di pendahuluan, ada di hasil dan pembahasan. Sering itu terjadi di mahasiswa. Bahkan ada di tinjauan pusaka juga. Nah, ini mengemukakan pokok persoalannya itu dengan jelas, bisa di hasil dan pembahasan. Misalnya hasil kita tuh harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian atau di pendahuluan yang menjadi latar belakangnya, agar orang nggak bertanya lagi, mengapa kamu melakukan penelitian ini? Nah, itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya, pangkal kita asal mula kita melakukan penelitian itu. Jadi belajarlah di sini membuat latar belakang, membuat pembahasan dengan baik dan benar. Kemarin tuh juga pernah ada menjelaskan pokok persoalan sejelas-jelasnya juga bukan berarti misalnya coba kita ambil contoh cara kerja tanaman, bahan tanaman atau ada sampel diambil di Kebun Raya Bogor gitu ya. Sampel diambil, kemudian kita butuh waktu sekian jam ini diambil menggunakan ini. Nah, misal gitu ya, menggunakan motor. Misal. Nah, hal seperti itu nggak perlu juga dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi sampel diambil di Kebun Raya Bogor, misal. Untuk keawetan sampel ini digunakan medianya ini. Kemudian udah deh dibawa gitu. Preparasi sampel dilakukan di lab dengan cara seperti ini. Cukup begitu. Jadi nggak perlu dijelaskan juga sampel diambil kemudian dibawa menggunakan motor itu tuh nggak perlu seperti itu. Bukan dalam arti kata penjelasan yang sejelas-jelasnya, bukan. Kemudian menyelidiki syarat-syarat yang masih perlu dilakukan. Jadi hal-hal yang terkait dengan penelitian kita itu harus diketahui. Di sini ini bisa merupakan data-data sekunder. Data sekunder dari penelitian kita yang mungkin akan menyokong hasil-hasil penelitian kita, ini perlu diselidiki atau diambil gitu. Ya yang nggak hanya tumbuhan, hewan juga dipengaruhi oleh hujan barangkali, oleh iklim atau ada angin dan apa dan sebagainya, itu banyak dipengaruhi, itu harus diambil. Kemudian harus mengandung suatu kebenaran. Suatu kebenaran itu kan bukan berarti misalnya pupuk itu meningkatkan tanaman, bisa meningkatkan produksi tanaman. Saat pupuk kita tidak meningkatkan produksi tanaman, itu bukan berarti itu suatu kesalahan atau suatu yang tidak benar gitu ya. Tapi itu juga suatu kebenaran gitu, karena itu faktanya, itu juga merupakan suatu kebenaran. Bukan berarti kebenaran dimaksud di sini nggak boleh menyalahi hipotesis gitu ya, bertentangan dengan hipotesis, bukan itu maksudnya, tapi mengandung suatu kebenaran. Kenapa bisa ini dikatakan hasil kita walaupun berbeda dengan hipotesis bisa dikatakan benar? Karena ada nalar dan argumentasi tadi. Jadi itu harus mendukung.
Kemudian menghindari penggunaan istilah yang dapat menimbulkan prasangka. Ya, ini apa ya istilah? Ada beberapa istilah yang mungkin kurang tepat, misalnya menggunakan kata efisiensi, efektivitas, kemudian banyak istilah-istilah yang seringkali digunakan tapi mahasiswanya nggak paham maksudnya apa istilahnya. Istilah-istilah yang menimbulkan prasangka, kemudian memberikan batasan pada istilah yang dapat menimbulkan ketidaksepakatan. Ada ya yang ya mungkin kalau kita ambil contoh spesies gitu ya, atau jenis, itu kan istilah juga ya. Saat menyebut jenis, kemudian menyebut spesies gitu, itu ada beberapa hal yang berbeda. Kita ambil contoh aja kemarin itu ada yang memakai suku, istilah suku, ada family, hal-hal seperti itu. Jadi buat istilah yang memang bisa disepakati atau dipahami secara umum baik oleh penulis, beberapa penulis yang tergabung di situ ataupun pembaca nantinya. Ada istilah misalnya di IPA ini artinya, kemudian mungkin di ekonomi apa lagi artinya. Jadi karena di sini tulisan kita bisa dibaca oleh orang yang bidang yang berbeda, maka ketidaksepakatan atau ketidaksepahaman ini harus dihindari. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu mau tanya, Bu. Ya. Bu, Ira masih belum paham, Bu, maksudnya. Kan tadi kita nggak boleh pakai kata efisiensi atau efektivitas gara-gara menimbulkan prasangka gitu, Bu. Bukan tidak boleh. Jadi kita harus jelaskan sejelas-jelasnya itu agar tidak menimbulkan. Jadi ada menurut orang efektivitas itu seperti ini, efisiensi itu seperti ini gitu. Kan sering tuh di dalam seminar ditanyakan lagi, apa yang kamu maksud dengan efisiensi ini? Jadi kalau menggunakan istilah itu dijelaskan penggunaan istilah itu seperti apa gitu. Jangan membuat orang membuat kesimpulan sendiri atas, jadi berprasangka sendiri pembaca itu atas istilah yang kita munculkan. Itu maksudnya, Ira. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Boleh menggunakan itu kan, ya kan sering juga tuh di ujian ditanya apa yang kamu maksud dengan istilah ini. Padahal kita menguji gitu. Kadang juga beberapa mahasiswa itu nggak paham dengan istilah yang dia ungkapkan. Kan bisa jadi seseorang yang membaca dia tidak memahami istilah itu, maka kita harus uraikan ini lebih jelas agar tidak menimbulkan prasangka itu. Ya, Bu, makasih, Bu. Kemudian ini ada karya tulis ilmiah. Ini kan karakteristiknya ya, karakteristik. Saya ambil dua pendapat orang gitu ya. Ini menurut dia karakteristiknya harus logis, si Davis. Logis, kemudian konseptual teoritis, kemudian kritis analisis, objektif, empiris, sistematik. Ini umum ya, memang sebenarnya seperti ini. Kemudian menurut sekarang dia juga menjelaskan kejelasan tujuannya. Jadi harus jelas tujuannya. Kemudian memiliki tingkat kehati-hatian dalam menulis karya tulis ilmiah itu. Kemudian teruji. Dalam arti kata teruji ini kan sering ya, kalau kita melakukan penelitian kemudian jika ingin diuji lagi gitu ya, lagi harusnya dengan metode yang kita lakukan tadi itu hasilnya harusnya sama gitu. Ini kemarin itu ada mencoba untuk melakukan pendaftaran pupuk ya,
ternyata ada uji efektivitas yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian gitu ya. Nah, jadi dari uji efektivitas itu apa yang terjadi, kan kita sudah menguji itu efektivitasnya, baguslah hasilnya gitu. Dalam saat kita menulis bagus itu, kita kan melakukan perlakuan ini itu banyak, bagus hasilnya. Kemudian ternyata ada suatu badan atau lab atau instansi yang ditunjuk oleh Kementerian itu untuk kembali menguji efektivitasnya. Jadi bisa jadi IPB, bisa banyak yang lain, balai tanah, balai-balai yang lain, balai sayur, itu banyak kemungkinan yang uji. Itu ternyata mereka menanam ulang, menguji secara ulang, baik secara saya nggak paham apakah itu dalam bentuk di lapangan atau di rumah kaca gitu. Yang jelas dana uji efektivitas itu aja kalau nggak salah kemarin sekitar 50 juta gitu ya. Itu diuji lagi. Maka harusnya jika ada artikel atau produk kita yang memang sudah ingin dipublikasikan, dijual dan sebagainya, ini harus bisa diuji gitu. Hasilnya itu dengan cara kerja, dengan syarat-syarat kerja yang sama, harusnya hasilnya sama. Jadi saat menyampaikan metode atau cara kerja itu harus detail sebenarnya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh peneliti di dalam artikelnya, karena artikel itu kan pendek ya. Artikel itu kan pendek, paling boleh sekian halaman gitu atau sekian kata. Nah, sehingga banyak di cara kerjanya itu yang tidak ada semua. Jadi saat kita mau mengulang cara kerja Nadia atau mensitasi cara kerjanya dia, hasil yang kita peroleh itu tidak sama. Saya masih ingat waktu teman saya S2 dia melakukan fusi protoplas tanaman cabai kalau nggak salah. Dia sudah dapat benar-benar cabai gitu. Kemudian dia mau melisis dinding sel menggunakan enzim A gitu. Untuk mendapatkan enzim A-nya itu sudah dicari, itu dapatnya juga susah gitu. Dapatlah enzim A ini yang fungsinya, tapi ternyata dia menyembunyikan konsentrasi yang digunakan untuk melisis. Jadi dia apakah salah ketik penulisnya saya juga nggak tahu ya. Konsentrasi yang dia tulis misalnya A, faktanya itu tidak bisa dengan A itu, padahal benar cabenya sama gitu ya. Akhirnya dimodifikasi lagi lah dengan berbagai konsentrasi baru dapat dilisis dinding selnya gitu. Jadi ada memang trik-triknya peneliti itu. Kalau kelapa sawit itu sebenarnya baik secara fisiologi, genetika molekuler, kemudian yang mungkin sudah ke transgenik dan sebagainya, itu sudah dikuasai penuh oleh Malaysia, tapi artikelnya itu nggak terbit. Jadi ada hal-hal yang mungkin itu adalah rahasianya mereka, itu tidak dipublikasikan. Itu bisa seperti itu. Namun aturan dalam menulis karya tulis ilmiah itu teruji, bisa diuji kembali. Kemudian selain istilah teruji ini, kan nanti juga direview ya oleh berbagai orang, beberapa orang, reviewer 1, reviewer 2, reviewer 3 bisa jadi. Nah, ini juga harus bisa lolos dari semua reviewer ini. Kemudian kemampuan untuk diulang nih yang tadi. Kemudian ketepatan dan kepercayaan datanya. Jadi ketepatan dan kepercayaan datanya. Kadang-kadang mungkinkah misalnya saat kita mengatakan kita memberikan konsentrasi misalnya 50 ppm, kemudian ada 75 ppm, kemudian ada 100 ppm, ada 125, ada 150. Di 50 ppm
dia sudah meningkatkan jumlah sel barangkali. Jumlah sel sudah meningkat. Kemudian terjadi penurunan semakin tinggi konsentrasi, dia semakin menurun jumlah selnya. Misalnya. Kok di terakhir kita peroleh di konsentrasi tertinggi itu tuh meningkat lagi jumlah selnya gitu. Meningkat lagi jumlah selnya. Misal kalau itu adalah datanya adalah zat PT misal gitu ya. Itu ketepatan dan kepercayaan, dipercaya atau tidak, confidence atau presisi datanya itu bisa dipertanyakan. Nah, sebaiknya data yang seperti ini tuh diulang gitu, karena ini kan skalanya lab ya, dan itu pengaruh faktor lingkungan itu sangat kecil, jadi nggak mungkin dia akan seperti itu. Nah, itu sebabnya suatu penelitian itu dihitung berapa perlakuannya, berapa ulangannya gitu kan. R adalah perlakuan, anggap P perlakuan, R adalah ulangan kan. P kali R kurang 1 besar sama dengan 15 gitu. Nah, ini yang saya nggak paham itu adalah ini untuk ketepatan dan kepercayaan data tuh harus di sini posisinya gitu. Tapi ya itu yang saya agak sedikit bingung itu adalah ada beberapa penelitian itu nggak diulang. Kalian pernah seminar nggak, ikut seminar nggak yang begitu? Pernah dengar? Oh nggak salah ada baru-baru ini ujian apa seminar ya, saya bingung. Oh nggak salah saya yang menguji deh. Apa ujian apa seminar tuh saya lupa. Itu benar-benar ternyata dia tidak mengulang, dia modelnya duplo. Misalnya saya mengulang 2 kali, tidak, misalnya saat dia mengerjakan suatu pekerjaan, dikerjakan suatu pekerjaan 1 kali, kemudian hasil akhirnya dianalisis 2 kali. Misalnya gini, kita membuat suatu formulasi barangkali yang kita formulasi itu pupuk misal. Oh banyak contohnya pupuk. Oke lah, misalnya yang kita formulasi itu pupuk. Kemudian di akhirnya kita buat satu perlakuan gitu kan ya. Kemudian di akhir setelah dapat produknya, kemudian kita uji 2 kali. Tapi yang kita ambil adalah dari sampel yang sama. Itu kan duplo jatuhnya. Duplo kan? Nah, kemudian itu yang dirata-ratakan dan dicari standar deviasinya. Gimana menurut kalian? Hasilnya ya nggak akan ada, kemungkinan nilainya sama, nggak akan ada standar deviasinya ya. Itu kemudian objektif, jadi nggak boleh subjektif ya, harus objektif. Kemudian kemampuan untuk digeneralisasi, berarti ini karya tulis kimia, karya tulis ilmiah gitu, kita itu bisa dibaca oleh banyak orang gitu ya, atau bisa dipahami oleh berbagai disiplin ilmu. Jadi pengertian di satu disiplin itu ini kan menurut biologi seperti ini gitu. Saat disiplin ilmu lain mungkin memahaminya itu masih pemahamannya sama. Kemudian ada penyederhanaan. Penyederhanaan ini bukan berarti dibuat tidak bertele-tele, sehingga lebih mudah nanti untuk paham. Saya takut kalau saya slideshow dia nggak bergerak nanti. Jenis makalah yang diterbitkan di jurnal ya, ada jenis makalah yang diterbitkan di jurnal. Ada jurnal artikel original. Artikel original itu adalah artikel yang biasa tuh kita baca. Mungkin di jurnal Alkaunia itu
ada, di jurnal biodiversitas, di jurnal hayati, banyaklah jurnal-jurnal yang mungkin kalian sudah akses itu biasa artikel itu namanya artikel original, benar masih hasil penelitian. Kemudian laporan singkat ini mungkin berupa ringkasan penelitian, ya ringkasan penelitian itu kan suka dimuat juga. Lab itu suka minta tuh laporan singkat kemudian atau ringkasan nanti dimasukkan ke dalam repositori. Nah, itu bisa juga. Review artikel, ini ada artikel yang sudah terbit, kemudian direview kembali, diulas ulang oleh, biasanya ini review artikel ini yang mengerjakan adalah pakar, tidak orang sembarangan, pakarnya gitu. Kemudian studi kasus juga sering diterbitkan. Ini sering studi kasus ini dilakukan terhadap biasanya jenis penyakit atau orang-orang, biasanya pada manusia yang lebih sering dilakukan. Kemudian ada yang isinya metodologi saja. Contohnya mungkin jurnal, kalau seandainya laboran itu membuat jurnal, itu mungkin metodologi ini banyak barangkali diterbitkan. Kemudian esai bergambar, kemudian ada komentar, ada editorial, ada laporan teknis atau technical report, dan banyak lagi yang lain ya, jenis makalah atau artikel yang diterbitkan di jurnal. Kemudian penulis harus menyadari bahwa setiap jenis makalah bersifat spesifik, itu beda-beda, nggak sama artikel original dengan review artikel gitu ya, dan nilai dengan kriteria yang berbeda. Kemarin saja misalnya artikel original saja yang kita terbitkan di Proceeding dengan yang diterbitkan di jurnal itu beda penilaiannya. Kemudian kriterianya juga sedikit berbeda. Kalau Proceeding mungkin nggak terlalu ketat dalam reviewnya, sementara dalam jurnal itu berbeda gitu. Jadi masing-masing itu memiliki ciri yang berbeda-beda dan memiliki tujuan yang berbeda pula dia diterbitkannya, kemudian juga memiliki nilai dengan kriteria yang berbeda.